Namaku Rizky. Bisa dibilang aku adalah pendengar setia Nightmare Side. Sudah hampir 3 tahun lebih aku mendengarkan cerita Nightmare Side setiap malam Jumat. Tidak pernah terlewatkan. Sampai terpikir aku juga ingin menulis cerita Nightmare Side, pengalaman kisah nyataku, untuk dibacakan tim Nightmare Side. Namun banyak sekali kejadian janggal yang kurasakan ketika aku menulis ceritanya. Entah ini hanya perasaanku saja atau memang benar-benar nyata. Aku ingat sekali saat itu aku sempat akan menulis cerita tentang kejadian nyata yang dialami oleh saudaraku. Sebelum itu, jujur aku selama mendengarkan Nightmare Side sendirian, aku belum pernah mengalami hal-hal mistis dalam kehidupanku. Sampai akhirnya hal itu pun terjadi. Aku menulis cerita tentang kejadian saudaraku yang mendengar suara perempuan menangis di kampusnya. Ketika aku dengar cerita ini dari saudaraku, wah, serem banget sih ini. Sampai-sampai katanya di dalam mimpinya pun saudaraku ini masih diganggu tangisan perempuan misterius itu. Karena menurutku ceritanya seram dan menarik untuk dibagikan, aku pun mulai mengetik pengalaman saudaraku ini di laptop. Ketika itu ku beri judul Tangisan Perempuan Misterius. Sampai ketika aku sedang fokus untuk mengetik, ada yang mengetuk pintu kamar kosanku. Dan ketika aku buka, ternyata itu bapak penjaga kosan. Karena saat itu sudah cukup malam, bapak kos bertanya padaku apakah aku akan keluar nanti malam, karena pagarnya akan dikunci. Aku pun menjawab, aku tidak akan kemana-mana. Setelah itu aku pun lanjut kembali menulis cerita di laptopku itu. Kulihat jam saat itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Sudah 1 lembar cerita yang kutulis. Ketika itu aku baru sadar, kosanku kok sepi sekali ya, hening. Sampai samar aku mendengar sepertinya ada suara perempuan menangis. Ku coba untuk mendengarkan lagi dengan seksama. Tidak ada apa-apa. Ya mungkin salah dengar. Dan ya bisa saja hanya sugestiku. Karena kebetulan aku sedang menulis cerita tentang sosok perempuan menangis. Jadi terbawa suasana. Aku lanjut mengetik sampai kembali terdengar ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Aduh,
Siapa sih malam-malam nih? Saat itu aku coba tidak pedulikan. Tidak ku gubris, pura-pura tidak mendengar sambil lanjut mengetik. Namun suara ketukan itu masih terus terdengar. Lagi enak nulis gini sih, kalau diganggu jadi males nih. Agar lebih konsentrasi, aku tidak bukakan langsung pintunya. Aku biarkan saja, malah aku mengambil headset dan memakainya di telingaku. Agar lebih terasa suasana seramnya, ketika itu aku mendengarkan backsound seram di laptopku untuk membangun suasana dalam membuat cerita seram itu. Aku terus mengetik, dan saat itu aku bersemangat sekali. Meskipun banyak kata-kata yang harus kuulang, kuhapus, kuketik lagi. Ya, karena pada dasarnya aku bukan penulis. Tapi aku coba untuk mendeskripsikan kejadian yang dialami saudaraku ini kepada tim Nightmare Site. Sampai di sela-sela backsound, ku dengar ada suara perempuan menangis. Iya, terdengar dari headset yang kupakai. Dari sela-sela atau nyaru dengan suara backsound seram yang kuputar saat itu. Sempat kaget. Sampai aku matikan musik yang ada di laptopku itu. Dan ketika aku matikan, suara tangisannya tidak terdengar lagi. Kupikir ketika musiknya dimatikan, suaranya masih terdengar. Berarti bukan dari backsound. Ternyata, sudahlah. Begitu aku akan play lagi backsound itu, terdengar ketukan lagi di pintu kamar. Aduh, ini dari tadi orang ngetukin pintu terus, kenapa sih? Aku malah takut terjadi sesuatu yang urgent. Akhirnya kuputuskan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu kamarku. Aku berjalan ke arah pintu. Pintu itu masih diketuk. Seketika aku langsung buka pintunya dan gak ada siapa-siapa. Kulihat kiri kanan, gak ada siapa-siapa. Ini orang pasti iseng nih. Jahil ketok-ketok, lari, terus sembunyi. Paling teman-teman gua tuh yang iseng. Karena malas untuk menggubris, akhirnya aku tutup lagi pintunya. Kembali duduk di depan laptop. Dan singkat cerita, ceritanya selesai. Kurang lebih hampir 1 jam lah
aku membuat cerita itu. Kulihat jam, hampir jam 11 malam. Rasa ngantuk pun mulai muncul. Ku tutup laptop, rebahkan di atas tempat tidur. Dan saat itu ceritanya belum sempat aku kirim, baru aku save di laptopku. Semoga saja, pikirku, cerita pengalaman seram yang kukirimkan ini bisa dibacakan tim Nightmare. Kini aku coba untuk tertidur. Namun ketika baru saja aku akan terlelap, lagi-lagi suara ketukan di pintu terdengar. Baru aku akan beranjak membuka pintu. Loh, bentar. Suara ketukan kayu itu kok rasanya ketukannya bukan dari pintu ya, tapi dari bawah ranjang tempat tidurku. Iya, suara ketukannya itu terdengar dari bawah ranjang tempat tidur kayuku itu. Bahkan terasa seperti ada hentakan dari bawah tempat tidurku. Suara ketukannya masih terdengar jelas. Aku pun beranikan diri untuk melihat ke kolong tempat tidur. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Di kolong tempat tidurku tidak ada apa-apa. Kosong. Halo. Aku lihat kiri kanan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu berasal dari mana? Perlahan aku pun mengangkat kembali badanku. Dan astaga! Ketika aku berdiri dari bawah lantai setelah mengintip ke kolong tempat tidurku, kini badanku membengkus ketika dan bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Saat aku melihat sesosok perempuan berada di pojok kamarku, memakai pakaian putih lusuh dan sangat tinggi. Hingga ujung rambutnya yang berantakan itu menempel di langit-langit kamarku. Dan rambutnya sangat panjang hingga menjuntai ke lantai. Sangat tinggi dan besar. Sosok itu melihat ke arahku, bola matanya membelalak putih. Namun dari ekspresinya itu, dia terdengar menangis. Suaranya persis seperti suara tangis yang kudengar sejak tadi. Aku coba bacakan ayat-ayat suci dalam hati dan langsung membuang mukaku, menutup mataku.
Meskipun mataku tertutup, entah kenapa sosok itu selalu muncul dalam benakku. Dan suara tangisnya tidak mau hilang. Jantungku berdegup kencang. Dan kakiku mulai lemas. Seketika tercium bau busuk menyeruak di dalam kamarku. Seperti bau bangkai yang sangat-sangat busuk. Dan setelah itu, tiba-tiba semuanya terasa sangat gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun, kulihat hari sudah pagi. Kepalaku sangat berat, pusing. Aku masih tidak menyangka dengan kejadian semalam yang kualami. Sosok yang kutulis dalam cerita itu malah muncul dan aku malah mengalaminya sendiri. Mungkin ini pengalamanku yang akhirnya bisa kukirimkan kepada tim Nightmare dari POV ku sebagai penulis cerita. Semoga di minggu depan tim Nightmare Side Arden bisa membacakan cerita yang sudah kebuat ketika aku tulis cerita itu.